Berbekal sertifikat dokter milik orang lain yang didownloadnya dari laman Fullerton dan juga Facebook, seorang pria lulusan SMA di Surabaya sempurna menjalankan profesi dokter gadungan selama hampir 2 tahun dengan bermodal ijazah editan. Kedok pelaku terbongkar saat rumah sakit tempatnya bekerja sedang melakukan perpanjangan kontrak. Pria tersebut bernama Susanto, 50 tahun, bahkan sempat menikmati hasil penipuannya sebagai dokter selama 2 tahun setelah lolos seleksi secara online sebagai dokter dan ditugaskan di klinik K3 PT Pertamina EP 4 Cepu mulai tanggal 15 Juni 2020 hingga tanggal 31 Desember 2022. Susanto sempat menikmati gaji 7,5 juta per bulan plus uang tunjangan transportasi dan makan sekitar 10 juta rupiah. Corporate Secretary PT Pelindo Husada Citra, Imron Suwono mengaku soal kasus dokter gadungan tersebut. Namun ia menegaskan bahwa Susanto tidak bekerja di RSPHC tetapi di klinik OHI. Beliau ini memang kita tempatkan bukan di rumah sakit PHC, tapi di klinik OHIH, Occupational Health and Industrial Hygiene, di mana beliau ini secara normatif tidak melakukan treatment kepada pasien, hanya memastikan bahwa pasien ini fit atau tidak fit untuk melakukan aktivitas pekerjaan sehari-harinya. Kasus dokter gadungan ini kini sudah masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Surabaya. Sementara Dr. Anggi Yurikno yang identitasnya dicatut Susanto merupakan dokter teregistrasi yang bertugas di Puskesmas Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim TV One mengabarkan. Ya, residivis jadi dokter gadungan. Bagaimana ini bisa terjadi dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kasus ini bisa terjadi, kasus penipuan oleh dokter gadungan, kami sudah tersambung bersama dengan Dr. Fuji Danu Hartono, Direktur Operasional PT Pelindo Husada Citra. Selain itu juga kami sudah tersambung bersama dengan Dr. Anggi Yurikno, dokter yang identitasnya dicuri oleh Susanto, si dokter gadungan ini. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Oke, sebelum nanti kita dengarkan ke Dokter Anggi, saya mau terlebih dahulu ke Dokter Fuji terlebih dahulu. Dokter Fuji, ini si Susanto ini sejak kapan dok melamar untuk bekerja sebagai dokter? Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi di awal bahwa kembali lagi saya jelaskan bahwa yang bersangkutan ini sekali lagi bukan bekerja di rumah sakit, tetapi bekerja di suatu klinik perusahaan yang ada di Jawa Tengah. Jadi berita-berita yang selama ini beredar itu saya betulkan di sini bahwa beliau adalah yang bersangkutan adalah bekerja di klinik OHIA suatu perusahaan. Pada waktu melamar, ya beliau menggunakan data-data dari orang lain. Ya, data-data dari orang lain, kemudian waktu kami cek, data-data itu valid, baik itu ijazah maupun STR-nya. Jadi karena ada valid, ya kami teruskan untuk proses rekrutmennya. Nah, pada waktu itu kami tidak bisa melakukan secara offline karena masa pandemi, jadi kami melalui Zoom, sehingga mungkin ada kekurangan ya kalau memang melalui Zoom, beda dengan kalau offline. Jadi itu proses rekrutmen yang kami lakukan pada waktu itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Oke, dokter, artinya ini kan data-datanya valid, tapi si Susanto ini menggunakan nama siapa? Dokter Anggika atau nama lain yang dia gunakan? Ya, kebetulan yang dicatut itu namanya Dr. Anggi Yurikno. Jadi semuanya memakai identitas Dr. Anggi tersebut, sehingga pada waktu kami cek ke KKI dan Dikti itu valid apa yang tertera di nomor, nama maupun identitas yang lain gitu. Oke, Dokter Puji, kita sama-sama tahu bahwa ternyata Susanto ini merupakan seorang residivis. Apakah kemudian sebelumnya tidak ada pengecekan catatan kriminalitasnya? Bagaimana dengan proses rekrutannya ini yang oke. Jadi pada waktu itu standar kami adalah pengecekannya itu sebatas pada lamarannya, kemudian dokumen-dokumen yang diserahkan itu yang kami cek sampai ke buku tabungan. Jadi semuanya itu valid atas nama
Dr. Anggi Yurikno. Nah ini selama ini proses yang kami lakukan sampai ke sana aja, Mbak. Artinya ada dong dok kemungkinan bahwa kejadian serupa atau pencatutan nama dengan identitas lain ini terjadi di orang lain. Oke, jadi kemungkinan itu memang ada, tapi dengan kejadian ini maka kami akan lebih meningkatkan lagi untuk melihat lebih jauh lagi background ya. Jadi karena kami sudah zaman digital, jadi insya Allah ke depan akan kami lebih perketat lagi dalam rangka rekrutmen siapapun yang bekerja di perusahaan kami, baik itu tenaga medis, paramedis maupun non medis, itu maka SOP yang akan kami terapkan di perusahaan kami akan lebih rigid lagi, lebih kami tingkatkan lagi. Oke, terima kasih. Dokter Fuji, ini kan identitasnya berarti tetap nama Dokter Anggi ya, tapi fotonya ini memang diganti dengan wajahnya Susanto sendiri kah atau gimana dokter? Jadi memang di awal-awal dulu itu memang mirip ya, mirip antara foto, mohon maaf Dokter Anggi dengan YBS itu mirip sekali. Apalagi kami waktu itu hanya mendapatkan fotokopian ya, itu yang tidak begitu jelas. Kemudian pada waktu itu kita juga zoom itu kan ada kadang-kadang ada kendala di sinyal atau apalah. Itulah yang jadi kelemahan sehingga secara prinsip kami menganggap itu valid semua, jadi proses rekrutmen bisa diteruskan. Nah ini buat pembelajaran kami dan mungkin kita semua. Ya. Baik, kita beralih ke Dokter Anggi yang identitasnya ini dicatut oleh Susanto. Selamat siang Dokter Anggi. Ya, Oke, Dokter Anggi, kapan Anda tahu bahwa identitas Anda ini dicatut oleh Susanto? Kabarnya Anda mengetahui hal ini karena diberitahukan oleh rekan Anda yang berada di RSPHC. Ya betul Mbak. Kebetulan sebelum bulan Juni itu saya dihubungi sama Dokter Ika yang ada di PHC. Kalau ada masalah, ada pencabutan dengan saya, awalnya sih saya nggak tahu, tiba-tiba ada kejadian itu. Oke, setelah mengetahui dokter kalau ternyata nama Anda digunakan oleh Susanto bekerja selama beberapa tahun sebagai dokter, gimana tanggapan Anda? Ya kalau secara pribadi ya kaget ya, karena kan saya nggak menyangka juga kalau akan ada data saya diambil gitu. Karena kalau diingat-ingat kembali ke belakang juga saya rasanya belum pernah mengupload data secara secara gamblang ya, semua itu data saya diupload dan nggak rasanya nggak sebodoh itu ya kita mengupload data di Facebook atau di mana gitu. Selama ini juga kalau seumpama melamar pekerjaan, sehingga saya terakhir melamar pekerjaan itu 2017 yang bikin CV itu juga via email dan nggak pernah ada maksudnya email pribadi gitu atau email HRD gitu. Oke. Ini nggak tahu tuh modelnya gimana dia dapat gitu. Tapi dok mungkin bisa dikoreksi, untuk melamar sebuah pekerjaan dengan profesi dokter harusnya sudah ada surat izin berpraktek begitu ya, sertifikat. Kemudian nah hal-hal tersebut bisa didapatkan dari mana? Apa saja kemudian data yang sebelumnya memang Dokter Anggi ini sempat upload di Fullerton dan juga Facebook, betul ya? Saya nggak pernah upload sih Mbak. Kalau untuk data saya nggak tahu ya kalau dia dapatnya dari Facebook atau apa. Kemungkinan bisa jadi dia dapat dari Facebook, mungkin dari makelar-makelar yang ada di Facebook bisa aja yang orang jual data ya. Cuman kalau seingat saya nggak pernah upload data, terus kemungkinan dapat datanya itu kita nggak tahu prosesnya gimana dia dapat data saya. Oke, kalau untuk proses untuk praktek sebenarnya agak panjang dan kalau seumpama itu dilakukan secara sampai izin praktek ya, seolah sih rasa saya nggak mungkin ada dokter palsu, karena prosesnya pasti triple checking malahan dari HRD sendiri, dari ID, terus dari dinas satu pintu, dinas perizinan, kan ada 3 yang mengecek ya keaslian data gitu. Oke, jadi artinya Dokter Anggi ini tidak tahu sama sekali ya kira-kira data yang didapatkan oleh Susanto ini data-datanya dapat dari mana ya dok?
Nah, itulah. Saya nggak tahu. Oke, sudah Terakhir ada langkah saya hukum? ngirim Dok, lamaran juga 2017. sudah ada langkah hukum yang kemudian Dokter Anggi ajukan kepada Susanto? Kalau langkah hukum mungkin cukup dari pihak PHC aja sih yang merasa, yang mungkin rugi ya, karena kan Oke. masalah finansial ya. Kalau saya sih nggak ada. Mungkin harapan aja semoga tidak terjadi lagi gitu. Oke. Baik, saya mau kembali ke Dokter Puji. Dokter, ini kan sudah beberapa tahun ya, kira-kira 2 tahunan lah si Susanto ini bekerja sebagai dokter. Ini pekerjaannya ini katanya bekerja sebagai dokter di klinik. Bagaimana dengan pasien-pasien yang selama ini datang ke klinik dari Dokter Gadungan ini? Oke, terima kasih. Jadi beliau ini yang bersangkutan ini kerja di klinik suatu perusahaan di mana fungsi utamanya adalah di preventif dan promotif. Jadi tidak secara langsung menangani keluhan pasien. Jadi bukan pasien, jadi hanya komunitas di kantor tersebut. Nah, tugasnya adalah memastikan bahwa setiap hari pekerja itu dalam kondisi fit untuk melakukan pekerjaannya. Itu tugas utamanya. Nah, dia juga didampingi oleh seorang perawat Hiperkes dengan sertifikasi Hiperkes dan juga dipantau atau disupervisi oleh dokter K3 perusahaan. Jadi prinsipnya adalah memastikan bahwa pekerja tersebut siap untuk bekerja di hari itu. Jadi yang diukur adalah terutama di vital sign mesti seperti tekanan darah, kemudian nadi, suhu badan, kemudian bagaimana ada keluhan-keluhan yang bisa mengganggu pekerjaan, itu aja. Jadi secara prinsip tidak melakukan pemeriksaan secara klinis. Bila ada keluhan yang kelihatannya memerlukan tindak lanjut, maka akan dikirim ke fasilitas kesehatan terdekat atau ke rumah sakit. Itu yang menjadi prosedurnya. Oke, baik. Begini pertanyaannya, adakah kemudian keluhan yang dihadapi oleh orang-orang yang sempat berbicara dengan Dokter Gadungan ini? Tapi nanti ya Dokter Puji dijawab lagi usai jeda, karena pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Lalu bagaimana tanggapan dari sejumlah warga mengenai adanya Dokter Gadungan ini? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Adia Anwari yang akan bertanya langsung kepada sejumlah warga. Adia, silakan. Baik, selamat siang untuk pemirsa TV One. Seorang dokter gadungan hanya dengan lulusan SMA saja ini diketahui telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun di PT milik RSPHC atau Pelindo Husada Citra di Surabaya, Jawa Timur. Nah, memang pada awalnya ini pria berinisial S atau Susanto ini pada awalnya mendaftarkan dirinya untuk menjadi pegawai kontrak di PT PHC ini melalui penerimaan secara daring ataupun online di tahun 2020 silam, dan ini berada pada masa pandemi COVID-19 dan setiap bulannya ini telah digaji 7,5 juta selama 2 tahun lamanya. Nah, mendengar itu memang banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa perusahaan atau rumah sakit sekelas BUMN ini bisa kecolongan oleh seorang dokter gadungan. Nah, maka dari itu saya akan mewawancarai beberapa warga DKI untuk meminta pendapatnya mengenai kasus yang sedang beredar di masyarakat ini. Halo, selamat siang. Siang. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Aku Devi. Aku Asti. Balis. Nah, kalian udah tahu belum sih kasus tentang adanya dokter gadungan yang sedang marak nih di Surabaya? Iya, udah baca. Sudah, aku dengar. Dokter ini kan telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun di salah satu klinik ya milik PT PHC. Mau minta pendapat nih, bagaimana nih menurut kalian salah satu nih? Kalau menurut aku sih kurang nggak wajar ya, karena HRD-nya tuh harusnya bisa meng-cross check ulang dokumen
ijazah berkas-berkasnya terkait dokter tersebut gitu, karena sebagai dokter juga kan menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa orang lain seperti itu. Oke, nah kan dia ini sudah bekerja nih selama 2 tahun. Nih pendapat kalian gimana nih selama waktu kurang lebih 2 tahun nih belum pernah ketahuan satu kali pun. Menurut kalian gimana? Menurut saya itu keteledoran ya. Harusnya dari awal itu sebelum terjadi seperti ini biar sama-sama selamat, karena kan dokter itu menyangkut nyawa. Harusnya benar kata Devi tadi itu di cross check dulu sebelum diterima berkas-berkasnya. Kan di situ zaman sekarang kan udah canggih ya Kak, kayak pakai alat-alat tertentu juga bisa tahu latar belakang dia itu seperti apa, terus identitas lengkapnya gimana, riwayat hidupnya, riwayat organisasinya, harusnya seperti itu sih. Nah menurut kalian juga ini apakah bisa menjadi salah satu berbahaya begitu bagi masyarakat, apalagi kan kalau dokter kan berhubungan langsung dengan masyarakat nih, apakah kalian jadi mungkin merasa takut, apakah biasa saja atau seperti apa? Rada was-was ya, soalnya kan ini kalau misalkan keluarga kita atau kitanya yang sakit terus ternyata dokternya ternyata bukan dokter asli atau dokter gadungan, itu kan bisa bikin malpraktik ya, kita bisa kehilangan nyawa atau keluarga kita bisa kehilangan nyawa, jadi rada was-was. Iya. Oke, terakhir nih saya ingin tanya kira-kira dari masyarakat nih, himbauan apa nih seharusnya mungkin perusahaan sekelas BUMN yang dilakukan untuk merekrut begitu karyawannya, apalagi tenaga medisnya? Mungkin kita harus cek backgroundnya, dia sekolahnya cek di situ bener atau tidak, ijazahnya dan lain-lain sih Kak. Nah kira-kira nih hukum pidana yang pantas untuk dokter gadungan nih kalau menurut pendapat kalian saja ini seperti apa nih? Mungkin kalau misalnya bisa dipenjara, jangan yang sebentar, cuma beberapa bulan aja sih Kak. Termasuk penipuan Iya, juga karena sih, termasuk Kak. penipuan. Terus kalau misalnya sampai membahayakan nyawa orang lain, berarti kan hitungannya nyawa ya. Ya mungkin bisa dibalas nyawa juga gitu. Jadi mungkin penjara, ya penjara seumur hidup mungkin kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ya, baik pemirsa, tadi merupakan salah satu pernyataan dari beberapa warga DKI Jakarta mengenai kasus dokter gadungan di Surabaya, Jawa Timur. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Adia Anwari mengabarkan langsung untuk kita ya, ini respon masyarakat seperti apa. Dan kita langsung lanjutkan dialog kita bersama dengan Dr. Puji dan juga Dr. Anggi. Selamat siang, masih bersama kami. Selamat siang, masih. Ya, Dokter Puji, ini pertanyaan tadi kami sebelum jeda. Ada tidak keluhan yang dialami oleh pasien yang sebelumnya diperiksa oleh dokter gadungan ini selama 2 tahun bekerja? Oke, selama 2 tahun bekerja ini luar biasanya tidak ada keluhan sama sekali, baik verbal maupun tertulis, baik dari klien ya yang diperiksa setiap hari maupun dari perusahaan yang mempekerjakan klien tersebut. Jadi tidak ada keluhan yang masuk ke kami. Jadi kami menganggap fine-fine aja pelayanan yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Apakah kemudian nanti akan ada proses pengecekan ulang bagi dokter-dokter yang tergabung khususnya di tim RSPHC ini? Dengan adanya kejadian sudah semuanya clear, tidak ada masalah. Jadi beberapa dokter yang bekerja di klinik ya, di luar dari rumah sakit maupun di bawah PT PHC ini sudah kami lakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini semuanya clear, aman. Oke, saya mau kembali ke Dr. Anggi. Dr. Anggi, apa harapan Anda dengan adanya kasus ini, terungkapnya kasus dokter gadungan yang mencatut nama Anda yang justru merugikan Anda juga? Harapan Anda seperti apa, Dok? Ya harapannya sih Mbak, semoga ini kasus yang terakhir ya, semoga tidak ada kasus yang lain. Terus ya kebocoran data itu biar bisa ditertibkan supaya tidak ada kebocoran data lagi. Dari pihak-pihak perusahaan juga yang kegiatan medis atau paramedis juga minta tolong untuk cek ulang gitu karyawan-karyawannya. Ya jadi kalau dari saya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, karena sungguh meresahkan kalau misalnya
banyak dokter gadungan yang mungkin tidak diperiksa dengan baik. Banyak yang dirugikan, masyarakat, kemudian perusahaan dan rumah sakit juga ini dirugikan. Terima kasih Dr. Puji dan juga Dr. Agih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.